silakan masuk. Silakan Anda ngobrol. Oke, terima kasih banyak Ananda. Ibu sangat senang sekali atas kehadiran Ananda ke ruangan konseling kita hari ini. Dan Ibu berterima kasih karena Ananda sudah mau menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan konseling kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan konseling kita, alangkah baiknya kita perkenalan dulu agar lebih akrab ya. Perkenalannya mau dari Ibu dulu atau dari Ananda? Dari Ibu dulu. Oke, perkenalkan nama Ibu Reno Mutiara Ate. Ananda bisa panggil Ibu Reno. Silakan Ananda. Perkenalkan, saya Dia Ramawati, biasa dipanggil Dia, Bu. Oke, Ananda Dia. Sebelumnya Ananda Dia pernah melakukan konseling? Sudah, Bu. Oke, sudah. Apa yang Ananda ketahui tentang konseling? Curhat, Bu. Oke, curhat. Ada lagi? Saya biasanya minta rekomendasi jurusan gitu, Bu. Oke, rekomendasi jurusan. Ada lagi? Enggak, Bu, itu aja. Oke, bagus ya. Tentang apa yang Ananda ketahui tentang konseling. Oke, Ibu jelaskan lagi mengenai apa itu konseling. Konseling itu seperti kita saat ini. Ada Ibu sebagai konselor dan juga ada Ananda Dia sebagai kliennya. Di mana kita saling bekerja sama untuk mengentaskan kendala yang sedang Ananda hadapi. Jadi, Ananda tidak perlu khawatir untuk menceritakan apa yang sedang Ananda alami, apa yang sedang Ananda rasakan, karena segala bentuk informasi dan juga data yang Ananda ceritakan akan dirahasiakan dan akan dijaga kerahasiaannya. Dan Ibu harap Ananda dapat terbuka untuk menceritakan apapun yang Ananda rasakan dan juga apa yang Ananda ingin ceritakan. Bagaimana Ananda? Siap, Bu. Oke. Dan nanti jika ada suatu hal yang perlu Ananda lakukan pada saat sesi konseling ataupun setelah konseling, Ibu harap Ananda dapat melakukannya dengan penuh komitmen dan juga tanggung jawab. Baik, Bu. Oke, apa nih yang akan kita bicarakan hari ini? Sebenarnya saya bingung sih, Bu. Saya rasanya punya banyak masalah, Bu. Oke. Coba Ananda sebutkan apa masalah yang sedang mengganggu Ananda? Masalah yang sedang mengganggu saya saat ini tuh masalah keluarga sih, Bu. Oke, masalah keluarga. Coba Ananda jelaskan lebih lanjut. Masalah keluarga saya tuh bermulanya tuh, Bu, saat ibu saya meninggal, Bu. Itu tuh waktu itu saya umur 13 tahun. Abang saya umur 14, terus adik saya yang kecil tuh umur berapa tuh ya? 7 tahun, Bu. Itu tuh saya kan biasa tinggal dari kecil tuh di lingkungan yang keluarga papa gitu, Bu. Nah, saat mama saya sakit tuh, Bu, dibawa tuh, Bu, ke rumah keluarga mama. Terus ntar pas nyampe di sana tuh udah bolak-balik rumah sakit gitu-gitu. Nah, akhirnya tuh mama tuh nggak panjang umurnya, Bu. Nah, yang bikin saya bingung tuh, Bu, setelah mama meninggal tuh keluarga mama tuh nggak ada gitu, Bu, yang peduli. Kayak udah amat kami tuh mau ngapain, kami tuh makan apa enggak. Jadinya pas pulang dari kuburan tuh saya dibawa sama papa, Bu, ke rumah nenek yang keluarga papa. Terus akhirnya, Bu, dari saya umur 13 tuh dia ke sana, Bu, bareng-bareng. Ada di rumah tuh ada tante, terus suaminya tuh nenek, papa, abang, saya sama adek. Jadi 7 orang kan, Bu. Mula masalahnya tuh saya nggak tahu, Bu. Mungkin saya tuh kebiasaan kan kalau sama mama tuh ya udah kayak ibu ngerti kan, kayak peran orang tua tuh yang kayak ngasih anaknya, nyayangi anaknya. Dan saya tuh nggak dapat lagi, Bu, masih tinggal di rumah keluarga papa itu. Sebenarnya keluarga papa tuh baik-baik, Bu. Mungkin cara pengungkapan kasih sayangnya tuh emang nggak sesuai sama yang saya mau kan, Bu. Terus seiring berjalannya waktu, Bu, saya tuh dituntut untuk kerjain semua kerjaan rumah,
masak iya, beres-beres, cuci piring, dan itu tuh kayak saya sendiri padahal isi rumah tuh banyak kan Bu, dan nggak harus pandang gender juga kan. Cowok nggak ngapa-ngapain yang ngerjain semua tuh cewek. Dan waktu itu kan saya masih sekolah tuh ya Bu. Saya kan pulang lebih cepat, anak SMP kan pulang jam 2 lah paling lambat kan Bu. Dan tante saya tuh guru, dia tuh belum pulang tuh kan, dan saya tuh dituntut untuk ngerjain semuanya, dan itu capek lama-lama Bu. Dan sampai saat ini saya kan udah kuliah nih ya Bu. Makin lama orang rumah tuh kayak makin gak ngotak gitu loh Bu, kayak apa-apa tuh harus saya, misalnya saya pulang lambat pun nggak ada loh orang tuh masak gitu Bu, nggak ada yang ngerjain kerjaan rumah tuh, itu Bu. Jadi Ananda merasa sedih dan juga lelah dengan keadaan yang menimpa Ananda. Iya Bu, betul banget Bu. Lalu apakah Ananda masih merasa nyaman untuk tinggal di rumah itu? Kalau ada nih Bu, di satu sisi itu nyaman Bu, karena keluarga papa tuh ya kalau dibilang baik ya baik lah Bu. Karena keluarga mama saya aja nggak peduli, nggak ada peduli gitu Bu. Tapi kalau keluarga papa ini masih peduli, dia biayain gitu kan Bu. Dia masih kasih sayang juga Bu. Cuma ya gitu Bu, di sisi lainnya tuh yang kayak saya ceritakan sebelumnya Bu, mereka tuh yang kayak nggak mau tahu, kamu tuh harus ngerjain ini, ngerjain itu. Dia tuh emang nggak ngomong secara verbal gitu loh Bu, tapi ngerti nggak sih Bu, emang nggak ada yang mau ngerjain kalau nggak saya gitu Bu. Berarti di satu sisi Ananda merasa nyaman tinggal di rumah itu, dan juga di sisi lain Ananda merasa tidak nyaman. Betul Bu. Oke, selain itu apakah ada hal lain yang membuat Anda tidak nyaman tinggal di situ? Terus saya diminta untuk ngertiin gitu loh Bu. Kan saya sekarang udah kuliah nih Bu. Apa-apa tuh saya harus ngertiin mereka dulu Bu. Padahal mereka tuh nggak pernah loh Bu ngertiin saya gitu Bu. Terus sekarang kan saya kuliahnya beasiswa, terus dapat per bulannya gitu kan Bu. Beasiswa tuh saya tuh nggak dikasih jajan lagi Bu untuk kuliah. Dan nanti tuh kayak saya kan ada cicilan motor Bu. Itu tuh kalau papa saya nggak ada duit, saya harus bayar juga loh Bu. Kayak gimana sih Bu bagi duit beasiswa untuk balik kampus, makan di kampus, biaya kuliah. Terus saya harus bagi juga sama cicilan motor gitu loh Bu. Orang-orang tuh kayak pada nggak ngertiin gitu Bu. Jadi Ananda merasa tidak dimengerti ya dengan orang-orang di rumah. Apakah Ananda sebelumnya pernah mengkomunikasikan hal ini dengan ayah, atau tadi kan Ananda juga bilang ada abang gitu tentang hal ini? Kalau komunikasi sama papa nggak ada sih Bu. Tapi kalau sama abang saya pernah cerita Bu. Ceritakan yang bagaimana gitu? Yang kayak yang saya ceritakan tadi Bu, kayak yang pasti orang-orang rumah ini pada nggak ngertiin gitu Bu. Terus kayak kenapa sih harus aku semua yang ngerjain? Padahal orang di rumah ini banyak loh, dan kayak yang makan itu nggak aku aja gitu. Aku bilang kayak gitu Bu. Terus abang saya nggak tahu Bu. Kadang kalau dia emang nggak ada kegiatan dia tuh mau bantu saya Bu. Misalnya abang saya nggak kerja gitu kan Bu. Yaudah dia bantuin nyuci piring gitu Bu. Yaudah kalau dia cuci piring aku masak, terus nanti lanjut nyapu-nyapu Bu. Ya dia lumayan ngertiin lah Bu. Tapi kadang nggak juga, kayak naik turunnya tuh banyak lah Bu. Lalu saat dia merasa lelah nih, capek, biasanya dia tuh ceritanya ke siapa? Dulu ke sekolah ya Bu, cerita ke teman-teman sekolah ya Bu, yang saya nggak dekat juga lah, kayak sahabat gitu kan Bu. Terus semenjak kuliah nih, kan kita kan udah bisa-bisa ya Bu, udah bisa-bisa univ, ada yang keluar kota juga. Dan kalaupun seuniv pun kayak kita punya kegiatan masing-masing ya Bu. Mungkin kalau pas lagi main yang itu tuh nggak keceritain juga Bu, karena udah asik main dan kita tuh nggak mau kan Bu keinget masalah mulu. Jadi saya semenjak kuliah ini nggak ada cerita-cerita siapapun Bu. Dan abang pun juga enggak Bu, karena dia lah ada kegiatan lain juga, dan saya nggak mau lah Bu cerita-cerita terus, ada solusinya juga kan, capek juga Bu. Oke. Kira-kira nih, hal apa yang membuat dia tuh merasa bahagia atau melupakan sedikit ataupun sejenak tentang masalah dia di rumah tadi? Kalau bisa keluar sih Bu, saya itu kan orangnya
ya nggak tahu bu, saya suka aja jalan-jalan bu. Nah, kalau sore kalau udah siap kerja rumah kan bu, saya kayak keliling-keliling aja gitu bu, atau ntar kalau nampak jajanan ya suka beli. Itu tuh udah tenang aja saya Bahagia bu, gitu. iya. Atau saya ketemu teman nih kan bu, kayak main sama teman atau pergi quality time tuh tengok sunset, saya udah senang bu. Nggak ada ingat masalah sampai kayak sebelumnya saya bilang tuh kan di chat sama teman, ayolah keluar, aku mau cerita nih. Sampai di luar tuh nggak ada tuh cerita bu, saya udah asik aja ketawa-ketawa sama dia. Oke, berarti hal seperti itu tuh bisa membuat dia lebih happy gitu. Iya bu, Terus betul. bisa melupakan sejenak masalah di rumah. Iya betul bu. Nah, selanjutnya gimana nih harapan dia ke depannya? Harapan saya tuh saya bisa ngomong bu. Sebenarnya saya udah berani ngomong waktu itu bu ke nenek. Cuma nenek tuh kayak yang ngebela tante juga loh bu. Katanya tante tuh capek juga loh pulang kerja. Makanya kamu yang disuruh ngurus rumah, masak-masak gitu. Bu, saya capek juga kan bu. Saya kadang pulang kuliah jam 6 terus lanjut masak, cuci piring, nyapu aja nggak ada orang bu yang nyapu. Kayak kesel loh bu saya masuk rumah tuh. Nah, saat sekarang ini bagaimana nih perasaan dan kondisi dia setelah melihat bagaimana kondisi di rumah? Nggak tahu bu, campur aduk. Tapi lebih ke kayak nggak tahu bu, marah aja. Kayak orang-orang tuh kenapa sih nggak ada yang bisa ngertiin gitu bu. Nah, tadi Ananda kan bilang kalau Ananda pernah menceritakan tentang hal ini kepada nenek. Lalu hal apa yang membuat Ananda belum menceritakan hal ini kepada tante Ananda? Siapa tahu tante Ananda terbuka tentang hal ini. Saya lebih ke segan aja sih bu. Terus kayak merasa jadi anak durhaka kali bu, karena kan alasan papa saya tuh ngajak tinggal di rumah nenek tuh karena ya tante saya tuh dibilang cukup lah finansialnya bu. Jadi kayak karena kan papa saya kurang lah finansialnya bu, jadi kayak makan sehari-hari itu ditanggung sama tante bu. Terus saya kayak nggak sanggup aja mulut saya bilang gini. Terus pas saya cerita ke nenek itu kan bu, respon nenek juga kayak kenapa sih kayak gitu. Dia tuh udah ngasih apa namanya bu, kayak ngasih makan gitu bu, ngebiayai makan sebulan gitu. Mau tinggal masakin aja gitu bu katanya bu. Masa dia ngasih biaya, dia juga yang ngerjain semuanya, kayak gitu responnya bu. Padahal nggak gitu juga kan bu. Oke, sebelumnya apakah hubungan dia dengan tante dia ini dekat atau memang renggang? Saya dekat kali bu, serius bu. Karena kan saya dari kecil tuh tinggal di lingkungan keluarga papa, rumah nenek nih bu, nggak jauh dari rumah saya yang lama bu. Sebelum mama meninggal tuh kami tinggal sana. Masih dalam satu lingkungan lah jadinya, satu RT, masih satu RT kok bu. Berarti memang sering berinteraksi. Iya, karena saya dari kecil kan tante saya pas saya kecil tuh bu, tante saya tuh masih kuliah bu. Jadi kayak ya dekat bu, saya sering dibawa-bawa, sering diajak bermain sama teman-temannya. Dekat bu. Yang renggangnya ini saya nggak bilang renggang juga nih ya bu, tapi agak berjaraknya ini semenjak saya tinggal di sana saya kayak makin tahu sifatnya gitu. Mungkin dia kesal juga sama saya kan bu. Nah saya tuh kadang ngerjain kerjaan rumah tuh lama-lama nggak ikhlas kan bu, karena hati saya tuh kayak ya nggak mau lah, capek gitu kan bu. Ya gitu bu. Nah, tadi kan dia bilang kalau dia tuh dekat gitu awalnya sama tante dia. Tapi karena semenjak dia tinggal di rumah tante dia ada sedikit menjarak gitu dengan tante dia. Nah, hal-hal seperti apa yang membuat dia tuh semakin menjarak dengan tante? Karena saya merasanya tuh dia nggak ngertiin saya nih bu. Terus dia tuh kayak lama-lama kayak seenaknya gitu loh bu, yang teman-teman dia yang membiayai makan saya sekeluarga, dia kayak seenaknya gitu bu. Dia nggak mau bantu kerjaan rumah. Kadang kalau kata nenek saya, dia kan udah ngasih duit, apa juga dia juga lagi yang kerja gitu bu.
Nah, dia pun udah capek pulang kerja, saya juga capek kali ya bu, pulang kerja gitu. Begitulah bu, yang berjaraknya tuh gara-gara situ mereka dia nggak ngertiin lah bu, dan harus dia yang ngertiin gitu bu. Oke, tadi kan dia udah bilang nih tentang bagaimana perasaan dia ke tante dia. Nah, menurut dia, tante dia tuh salah ke dia. Sayang bu. Oke, sayangnya seperti bagaimana yang dia rasakan? Yang saya rasain kalau dia gajian tuh ya bu, ya tiap bulannya tuh dia kayak yang beliin saya baju gitu bu. Nanti dia kayak nanya, iya mau warna apa gitu, dikirimin apa namanya bu, screenshotan foto baju gitu, mau warna apa pilih aja, dia bilang kayak gitu. Atau kadang kan kami tuh ada belanja bulanan ya bu, tiap bulannya tuh dia ngajak saya ke supermarket gitu kan bu, terus dia bilang ya mau apa ambil aja gitu, terus dia mau nanya apa ambil aja, dia bilang gitu. Dan kayak kalau lebaran pun saya dibeliin baju lebaran. Terus kemarin kali bu, kami saya tuh beli tas bu, terus tas lamanya dikasih ke saya bu. Berarti dia lumayan dekat juga ya sama Iya. tante dia. Lalu bagaimana perasaan dia saat tante dia melakukan hal-hal yang seperti itu? Kadang kalau tante saya tuh lagi baiknya gitu ya bu, saya tuh udah lupa aja bu sama yang saya kesel-keselin. Iya. Tapi kadang misalnya nih bu, kan kemarin tuh dia ngasih tas tuh kan bu. Terus sorenya bu, dia kan ngasih tas pagi. Sorenya dia kayak saya tuh pulang kuliah jam berapa kemarin ya? Jam 4 bu. Jam 4 saya capek kali bu, serius. Biasanya kak saya kalau pulang jam 4 tuh langsung ke dapur ya bu. Tapi nggak tahu kemarin saya capek kali bu. Terus saya tiduran tuh kan bu, sambil main-main HP. Ternyata ketiduran bu, dia sampai jam 5:30. Saya bu tau nggak? Dia bangunin saya, ya ayolah masak. Maksudnya itu mah bu, ya saya tahu gitu kan bu, saya punya Tugas itu. Iya tugas untuk masak tuh. Tapi kayak sekali itu dia ngerti juga lah bu, coba dia tuh kayak sendiri gitu. Kenapa harus saya juga gitu kan bu. Terus yaudah kayak bangun kayak mencak-mencak gitu lah ya bu, kayak kesel juga bu. Padahal tadi pagi saya kayak senang kan bu dikasih, iya happy dikasih tas. Terus sorenya kayak gitu bu, yaudah ini kayak ya gitulah bu. Terus saya nyuci piring kayak ya nggak ikhlas juga dong bu saya jadinya, padahal tadi pagi saya happy aja kerjaan bu, ya gitu bu. Nah, tadi kan dia juga bilang nih tentang kebaikan tante dia ke dia, dan juga dia merasa happy dengan hal tersebut. Nah, kalau semisal dia nggak mengerjakan gitu, dia mengikuti kata hati dia tadi untuk tidak mengerjakan, lalu membiarkan pekerjaan itu dengan misalnya tante dia ngerjain, lalu bagaimana perasaan dia? Saya kalau biarin dia ngerjain ya bu, misalnya saya tidur aja, lanjut tidur misalnya, nggak ngerjain, nenek saya tetap gedor-gedor pintu kamar gitu loh bu, kayak bantuin lah gitu bu. Kita mau tuh piringnya banyak gitu kan bu. Jadi saya bangun juga kan bu, kayak mencak-mencak bangun. Tapi pernah sih bu saya nggak ngerjain itu. Tapi saya harus pergi bu dari rumah, nggak bisa di rumah itu loh bu. Kalau saya di rumah, saya mau pasti ngerjain bu, karena kayak ya semua orang tuh neror saya buat ngerjain itu, jatuhnya seperti itu ya bu. Tapi kalau saya keluar, orang nggak tahu. Sudah saya sering bohong jadinya bu. Misalnya nih bu, saya ke kampus tuh misalnya ada jadwal sore atau jadwal siang lah bu, jam 1 itu kan saya keluarnya jam 3:30 nggak salah, atau jam 4 ya bu, pas saya segitu lah bu. Terus itu jam 4 saya pulang jam 6 bu, biar mau bu pas saya nyampe rumah tuh orang tuh udah ngerjain. Karena mau bu mau nggak mau tuh kan tante saya tuh habis maghrib tuh pasti suaminya makan kan bu. Jadi jatuhnya tuh masakan tuh harus ada sebelum maghrib gitu kan bu. Paling enggak tuh jam 6 tuh udah harus selesai atau setengah 7 lah, atau mungkin suaminya saat maghrib dulu. Jadinya saya pulang jam 6 bu, jam 6 dari kampus sampai rumah saya 40 menit atau 30 menit juga, udah maghribnya nyampe rumah gitu bu.
Tapi kalau saya di rumah tetap ngerjain Bu. Cuma kalau saya lagi kesel kali Bu, saya lama-lamain pulang dari kampus tuh Bu, biar nyampe rumah tuh udah dikerjain. Dan kadang adik saya tuh emang mau Bu bantuin nyapu gitu Bu. Terus kalau misalnya saya nggak di rumahnya ya Bu, kalau kata adik saya, tante saya tuh nyuruh dia nyapu, terus abang saya disuruh nyuci piring kalau abang di rumah Bu. Oke. Terus dia masak. Oke. Menurut dia nih, dengan dia berbohong seperti tadi, apakah akan menyelesaikan masalah? Kalau untuk sementara waktu saya merasa itu menyelesaikan Bu, karena saya udah agak lega karena mau Bu itu capek Bu kayak gitu. Ini udah berapa tahun ya, dari 2017 Bu, udah mau 6 tahun ya, 6 tahun kan Bu, sekarang 2023 capek juga saya Bu, ya udah saya bohong aja Bu. Oke. Kira-kira sampai kapan dia berbohong? Sampai saya teman kuliah lah ya Bu, soalnya saya punya keinginan buat itu Bu, apa namanya, pindah rumah gitu Bu. Saya nggak mau di rumah nenek terus. Saya tuh maunya sama cepat kuliah, dapat kerja, terus beli rumah gitu Bu. Dan saya merasa tuh di sana tuh nggak rumah gitu loh Bu, nggak yang bisa tempat rumah, tempat kita pulang. Kalau di sana tuh kayak pulang itu nggak merasa saya tuh punya rumah gitu loh Bu. Oke, menurut dia dengan dia berbohong seperti itu baik gak untuk dia? Enggak sih Bu, ya namanya bohong ya Bu, ya pasti nggak baik gitu. Tapi gimana ya Bu, mungkin karena saya udah capek juga Bu. Oke, untuk mengatasi hal tersebut gitu, kira-kira hal seperti apa yang ingin dia lakukan ke depannya? Selain berbohong Bu, gak ada sih Bu selain berbohong. Soalnya ya Bu, gimana ya, nggak ada lagi Bu caranya selain berbohong. Kalau saya di rumah saya harus ngerjain Bu, kalau saya keluar baru orang tuh mau ngerjain Bu, karena saya tuh pulang lambat juga Bu. Coba misalnya ya Bu, saya nggak ada kuliah tuh kan Bu, minggu saya pergi sama teman, terus pasti nenek belum pergi tuh dia bilang ini, jangan malam-malam ya pulang, kalau nggak masak dulu. Nah jadi mah Bu, kalau saya mau pergi sama teman, saya harus nyiapin semua kerjaan rumah dulu Bu. Kalau nggak mau Bu, misalnya nih saya mau jogging pagi itu kan Bu, saya nyapu loh malamnya Bu gitu. Jadi kayak nggak ada caranya untuk menghindari itu kalau saya masih di rumah itu Bu. Tapi kalau saya keluar ya boleh lah Bu. Jadi posisinya memang dia satu-satunya yang diharapkan untuk mengerjakan gitu. Tapi kadang dibantuin Bu, tapi saya tuh harus ikut terlibat gitu loh Bu. Misalnya nih ya Bu, kan jatuhnya tugas tuh piring, masak, terus nyapu. Nah, itulah Bu 3 tugas besarnya. Dan nyuci piringnya tuh kan nggak dikit gitu loh Bu. Misalnya nih, saya cuci piring sore, terus sampai sore besoknya lagi ya nggak ada loh Bu piring tuh diraknya lagi. Gitu loh Bu. Terus kalau nyapu, ya kan bapak saya jualan, ya otomatis banyak lah ya Bu sampah-sampah gitu. Saya nyapu warung juga, nyapu rumah juga. Terus kayak malam-malam tuh kan bapak saya kan jualan nasi goreng, dia ngupas-ngupasnya tuh di karpet gitu Bu. Otomatis saya bersihin itu juga kan Bu. Terus kayak bersihin dapur Bu. Bersihin dapur tuh namanya kan cowok kalau kerja tuh sih berantakan kan Bu. Jadi bapak saya jualan nasi goreng, pagi-pagi masaknya tuh udah Bu, dapur tuh udah kayak kabel pecah gitu Bu. Oke, tadi kan dia ada bilang 3 tugas besar nih. Nah, apakah dia sebenarnya pernah gitu mengkoordinasikan 3 tugas besar tersebut dengan abang dan juga adik dia? Biar pekerjaan besar tadi itu menjadi lebih sedikit jika dikerjakan secara bersama. Dulu ya Bu, saya pernah minta bantuan sama adik Bu. Kalau nyapu tuh dia terus gitu kan Bu, kayak nggak apa-apa saya bersihin dapur, masak sama nyuci piring. Saya tuh rumah tuh bersih terus gitu kan Bu, nyapu kayak ya apa sih Bu, nyapu doang gitu kan kalau saya bilangnya sih gitu Bu. Tapi Bu, ya lama kelamaan tuh dia mungkin capek juga ya Bu. Namanya adik saya tuh sekarang udah kelas 1 SMP Bu. Mungkin dia kadang dia kan full day juga Bu, kadang dia pulang sekolah tuh capek juga kan Bu. Saya tengok-tengok
Jadi mungkin itu juga bu faktornya malas. Jadi balik lagi dong bu tegasnya ke saya. Kalau yang nyuci piring, kalau abang saya di rumah bu, dia kadang mau bantuin. Tapi dia ngambeknya juga bu. Dan saya kalau saya ada melas-melas gitu kan, bang, ayo abang tolongin aku bilang kayak gitu kan. Dia mau bu. Tapi kalau enggak, ya dia tidur gitu bu. Terus kalau sama tante itu, kalau dia pulangnya emang cepat gitu ya bu, itu biasanya pulang juga bu. Terus dia tuh harus tidur dulu gitu loh bu. Kadang dia bangun, kalau dia baik-baik ya bu, bangun jam 4 terus asar, dia mau tuh bu bantuin saya kayak bantu goreng-goreng. Udah saya yang giling cabai gitu bu. Tapi kalau dia bangunnya jam 5 ya bu, mau nggak ada, saya aja yang lanjutin masak tuh bu. Terus malamnya lagi saya harus ke grosir nih ya bu. Kan papa saya jualan nasi goreng, terus jualan itu juga bu, makanan ringan kayak ciki-ciki gitu kan bu. Saya harus ke grosir untuk belanja itu bu. Atau misalnya kalau nggak bisa malam, pagi-pagi sebelum kuliah saya ke pasar bu. Jadi ayahnya Ananda itu berjualan di dekat rumah ya? Iya bu, dekat rumah saya tuh SD bu. Okay. Terus otomatis kan kayak jajanan SD itu ya ciki-ciki, makanan ringan. Terus papa saya jualan nasi goreng juga bu. Jadi kayak orang tuh kayak ngelimpahin semuanya tuh ke saya, jadi kesel juga kan bu. Lalu kayak semua orang tuh kayak ngelimpahin tanggung jawabnya tuh ke saya gitu loh bu. Ya saya ngerti juga kan bu. Kadang iya papa saya itu udah berjuang juga. Tapi lama-lama saya capek juga kan bu, masa semuanya ke saya, apalagi saya kuliah nih ya bu, kayak yang kayak sama-sama ibu tahu juga kan bu, pasti tekanannya berat juga kuliah, tugas-tugas tuh banyak ya bu. Dan saya tuh kak, nggak nih bu, saya pulang kuliah kadang ada sampai rumah jam 6 gitu kan bu. Terus harus masak, harus ini, harus itu. Kadang saya pulang jam 4 pun kayak harus masak, nyuci piring, nyapu. Terus abis maghrib saya ke grosir. Terus habis itu jam berapa tuh ya bu? Jam 9 saya masukin air. Kan papa saya jualan makanan ringan. Terus ada jualan air kemasan gitu juga om bu. Saya masukin itu ke showcase, bersih-bersih warung. Itu tuh udah sampai jam 10 bu. Itu tuh saya baru selesai isya nih ya kan bu. Ya otomatis saya capek juga kayak meleha-leha juga kan bu, bentar. Terus saya lanjut bikin tunggu sampai jam 2, jam 3 gitu bu. Otomatis pagi saya ngantuk lah bu, capek gitu kan bu. Dan harus di kampus juga. Lama-lama tuh kayak tekanannya tuh berat juga bu. Saya sering kali emah bu, serius. Jadinya tuh berdampak ke kesehatan kan bu. Oke, jadi selain dengan perasaan kesal tadi, sedih tadi juga berdampak pada kesehatan dari Ananda. Dan juga Ananda dalam manajemen waktu juga sedikit kesulitan ya? Iya betul bu. Saya nggak tahu ini kesulitan manajemen waktu apa emang kegiatannya banyak kali ya bu, nggak tercover lah sama saya. Tapi saya nggak tahu bu, mau bilang kayak mana lagi ke orang rumah tuh bu. Nah, menurut Ananda nih, apa harapan Ananda ke depannya dengan kendala yang sedang Ananda hadapi ini? Harapan saya tuh, papa saya tuh nggak diam aja bu. Saya yakin ya bu, pasti papa saya tuh ngerti lah bu. Merasakan. Iya merasakan juga lah ya kan bu. Soalnya saya kan dari kecil ya sama papa saya gitu kan bu. Pasti dia tuh kayak udah tahu saya gimana. Dan kalau saya nggak ngomong gitu kan bu, nggak ngomong sama dia, pasti dia tahu lah ya bu secara tidak ngomong. Tapi waktu itu saya pernah bu ngomong kayak ini, pak aku bilang kayak gitu kan. Kalau ke papa kan, pak aku tuh capek juga loh pak lama-lama kayak gini. Aku mau lah pindah ke rumah yang sama aja, aku bilang kayak gitu kan. Terus capek juga. Terus kata papa, ya kayak mana mau pindah, kita dibiayai sama orang sini kata papa. Terus papa tuh juga nggak yang kayak nggak, kalau kata abang nih ya bu, abang pernah bilang papa tuh kayak nggak enak juga. Nego rete itu ngebantuin lagi itu nggak enak juga karena yang papa tuh yang membiayainya tante itu gitu kan bu. Nah, menurut dia nih,
sikap yang diambil oleh ayah dia itu benar nggak untuk kebaikan dia? Kalau untuk kebaikan saya nggak benar sama sekali, Bu. Dia tuh yang mikirin adiknya aja gitu kan, Bu. Kan tante itu adik papa, Bu. Dia tuh kayak mikirin perasaan tante itu aja. Dia nggak mikirin perasaan anak ayah gitu, Bu. Sementara yang butuh di Mengerti? dia mengerti itu saya gitu kan, Bu. Yang dia nggak menutup kemungkinan juga karena dia kan adiknya gitu kan, Bu. Tapi kayak coba lah ngomong gitu. Itu, Bu. Oke, berarti dia sudah pernah menyampaikan ke Iya, cuma kayak nggak masuk itu lah sama bapak saya, Bu. Dia tuh kayak sabar gitu-gitu, Bu. Ya gimana ya, Bu? Orang kan, iya saya sabar aja terus kan, Bu. Tapi Bu, capeknya tuh nggak bisa bohong loh, Bu. Oke, kira-kira nih, kalau misalkan dia berada di posisi ayah dia gitu, yang mungkin agak berkesulitan dalam membiayai dia, lalu sikap seperti apa yang diambil? Apakah ingin membiarkan anak dia dengan kebutuhan yang sulit, atau seperti sekarang? Sebenarnya mungkin ya, Bu, kalau saya jadi orang tua, kalau saya jadi di posisi Ayah dia. iya, itu tuh kayak ya mungkin itu udah keputusan yang tepat. Tapi saya nggak nutup kemungkinan juga, Bu, buat coba ngomong baik-baik gitu loh, Bu, kapan itu. Karena kayak ya lama-lama mental saya ya kan, Iya. Bu. Lama-lama kayak ya saya depresi juga lama-lama ya, Bu. Itu, Bu. Saya kayaknya mencoba ngomong baik-baik gitu kan, Bu. Coba ngertiin juga. Terus bilang ke nenek juga, coba lah kalau misalnya papa saya nggak bisa ngomong ke tante itu, mungkin pakai cara nenek gitu kan, nenek itu anaknya, mungkin dia lebih tahu caranya kan, Bu. Nah, tadi kan Ananda udah bilang kalau Ananda udah menceritakan hal tersebut ke nenek, papa, dan juga abang. Nah, gimana kalau Ananda menceritakan secara langsung kepada tante? Siapa tahu dengan Ananda lebih terbuka tadi, tante juga tahu nih apa kendala yang Ananda hadapi dan juga keluh kesah dan juga perasaan Ananda. Saya mau sih, Bu, mencoba ngomong sama tante baik-baik gitu kan, Bu. Mungkin waktu yang tepatnya kapan ya, Bu, kira-kira? Kalau menurut Anda nih, kira-kira kapan sih Tante Ananda itu punya waktu luang, misalnya pagi, siang, atau enggak habis isya malam? Malam sih, Bu. Kan tante saya tuh guru ya, Bu. Mungkin kalau pagi sampai siang tuh dia ngajar. Kalau sore itu dia kelelahan, habis maghrib, Bu, mungkin Bu siap habis makan malam gitu. Oke, bagus ya Anda. Jadi Ananda udah tahu nih kapan aja waktu luang Tante Ananda di rumah. Nah, kira-kira kapan Ananda mau mulai untuk bicara sama Tante? Nanti malam, Bu. Oke, nanti malam. Bagus sekali Ananda. Ibu sangat senang dengan apa yang ingin Ananda lakukan nanti sama Tante Ananda. Itu sangat bagus sekali. Ibu yakin dan Ibu percaya Ananda pasti bisa melakukan itu. Oke, Ananda. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, sama-sama Ananda. Nah, gimana nih perasaan Ananda? Perasaan Ananda setelah melakukan konseling? Saya lebih lega aja sih, Bu. Soalnya kan jarang, semenjak saya kuliah ini saya udah jarang cerita ke orang kan, Bu. Saya merasa ada yang dengerin cerita saya, Bu. Juga merasa agak lega ya? Iya, lega, Bu. Biasanya saya nggak pernah kepikiran mau bilang ke tante, Bu. Tapi setelah konseling ini kayak kebuka aja gitu, Bu, pikiran saya. Kenapa nggak coba bicarain baik-baik gitu kan, Bu? Bagus sekali Ananda. Ibu harap Ananda bisa melakukan hal tersebut dan Ibu yakin Ananda pasti bisa. Oke Ananda, apakah ada hal lain yang ingin dibicarakan? Enggak, Bu, cukup, Bu. Oke, cukup. Nggak ada hal lain? Enggak, Bu. Oke. Sudah bisa kita akhiri sesi konseling kita? Sudah, Bu. Oke, terima kasih banyak Ananda. Dan Ibu tutup, Ibu akhiri sesi konseling kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.
Oke, terima kasih banyak ya Ananda. Makasih ya, Semoga Bu. berhasil dan sukses ya. Makasih ya, Bu. Terima kasih Ananda. Terima kasih, Bu.